Baik, perkenalkan nama saya Daniel Federico Sugiarto dari kelas Tarla. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengklasifikasian gambar hewan dengan model MobileNet. Pertama-tama, saya akan menyampaikan latar belakang. Latar belakang dibentuknya proyek ini yaitu jenis hewan yang hidup di dunia ini sangat melimpah jumlahnya, sehingga terkadang membutuhkan waktu yang sedikit lama untuk membedakannya. Dengan kemajuan teknologi dan informasi, terutama pada mesin learning, membuat mesin sekarang dapat mengenali dan membedakan hewan. Dengan itu, dapat membantu manusia menghemat tenaga dan waktu. Klasifikasi gambar pada model mesin learning menggunakan berbagai model, baik DenseNet, MobileNet, Inception Tree, dan sebagainya. Oleh karena itu, dibuatlah program guna klasifikasi dataset gambar hewan tertentu. Kemudian, rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana tahapan proses pengklasifikasian gambar. Yang kedua, apakah model menghasilkan akurasi yang baik. Kemudian, data dan variabel. Data yang didapat yaitu dataset berjumlah 300, mohon maaf, 3.529 gambar, di mana terdiri dari data train berjumlah 2.800 yang meliputi 4 kategori hewan, serta data tes sejumlah 729. Terdapat variabel juga yang terdiri dari 4 kategori hewan tadi, yaitu berisi cat atau kucing, dog, anjing, kemudian horse, kuda, dan yang terakhir adalah deer atau rusa. Nah, pada tahapan ini saya akan langsung ke kode program. Nah, sebelumnya kita upload dulu data setnya berupa data tes dan data train di dalam Google Drive, ya ini berisi data tes, data train, dan sampel submission. Kemudian setelah dilakukan upload dataset, kita lanjutkan dengan importing package atau paket, yaitu meliputi TensorFlow, NumPy, Panda, Seaborn, Matplotlib, CV2, kemudian Random, dan OS. Kemudian input juga dari library keras atau layer TensorFlow, ini input dense flatten, global average polling 2D, dan sequential. Nah, setelah itu kita akan melakukan penghubungan antara Google Colabs dengan Google Drive dengan sintaks berikut, yakni from Google import Drive, kemudian Drive, dan dengan jalur path sebagai berikut, letak datasetnya. Kemudian setelah itu kita lakukan tahap visualisasi data, di mana terdapat nama, nomor, kemudian data yang berisi parameter dictionary. Ini K-nya yaitu name of class, kemudian datasetnya, kemudian lanjutnya number of sample. Nah, setelah itu dilakukan penghitungan data untuk mengecek setiap kategori hewan dari masing-masing kelas hewan tadi. Nah, dihasilkan kelas sebagai berikut, di mana cat menghasilkan 700 sampel, kemudian deer 600, kemudian dog 900, horse 600. Kemudian dari jumlah tersebut kita lanjutkan ke model grafik di mana menggunakan bar plot, di mana X sebagai name of class dan Y sebagai number of sample. Berikut tampilannya. Setelah itu dilakukan perandoman gambar dari data trainnya tadi.
Kita masukkan jumlahnya 4 dan menghasilkan data berikut yang berisi data gambar anjing dengan label anjing, kemudian kucing dengan label kucing. Begitu juga nanti ketika gambar kuda dan gambar rusa. Setelah itu dilanjutkan dengan preparing data. Preparing data di sini menggunakan variabel image data gen, di mana menggunakan library keras processing image data generator dengan parameter rescale sebesar 1/255 dan rotation range yaitu 20, kemudian width shift range dengan 0,2, height shift range dengan 0,2, kemudian horizontal flip dengan nilai true, kemudian validation speed dengan 0,2. Nah, setelah itu dilakukan data train dan data validasi. Ini penghitungan di mana menghasilkan 2.240 gambar dengan 4 kelas dan 560 gambar dari 4 kelas. Jadi 2.240 ini dari data train dan 560 dari data validasi. Nah, ini target size-nya 224, begitu juga 224 dengan batch size 32. Sama juga dengan validasi, nanti menghasilkan hasil yang berbeda. Setelah itu dilanjutkan dengan pembuatan model, di mana model yang digunakan yaitu MobileNet dengan parameter input yaitu 224 dan 224 dengan RGB 3 ya. Ini mewakili RGB, kemudian include tab dengan false dan wait yaitu ImageNet. Kemudian dilakukan model sequential, kemudian dilakukan penambahan pada MobileNet yaitu input tadi, input shape-nya tadi, kemudian dilakukan global average polling. Ini polling, dan kemudian nanti dilakukan flatten, di mana array 2 dimensi dikonversi menjadi data 1 dimensi, uh, menjadi single vektor. Kemudian dilanjutkan dengan penambahan layer, di mana layer DenseNet ini, dense, yang merupakan fully connected layer. Ini yang pertama 1024 dengan parameter aktivasi relu, kemudian kemudian selanjutnya dengan angka 512 dengan activation relu, dan yang terakhir eh, parameter dense dengan jumlah 4 dengan aktivasi softmax dengan nama klasifikasi. Setelah itu dilakukan model checkpoint pada file path checkpoint. Setelah itu dilakukan penambahan fungsi, ya ini model checkpoint callback, di mana dari callback tadi dengan parameter file path checkpoint file path dengan save with only true, kemudian monitor, yakni file akurasi, dan mode atau modus maksimal, kemudian save base only, yakni true. Setelah itu dilakukan model compile, penambahan fungsi model compile dengan parameter optimasi sebagai berikut, yaitu optimizer SGD, learning rate-nya sekitar 0,0005, kemudian momentumnya 0,9. Setelah itu
Pada parameter loss, ini menentukan loss fungsi, kita menggunakan kategori Yikal, cross entropy. Kemudian pada parameter matriks, ya ini menentukan performa matriks, yaitu dengan akurasi. Nah, menghasilkan sekian, yakni output shape-nya dan parameternya sekian. Semakin lama, semakin mengecil dan menghasilkan total param sekitar 4.805.316 dengan trainable params dengan 4.783.428 dan non-trainable params sekitar 21.888. Nah, setelah dilakukan pembuatan model, kita akan melakukan training dan evaluasi, di mana variabel history, kemudian fungsi model fit dengan train DS, yakni dari data train, kemudian batch size 32 dengan validasi data sama dengan val DS, kemudian dilanjutkan dengan epoch sekitar 40, dan yang terakhir adalah parameter callback dengan nilai model checkpoint callback. Nah, setelah itu dihasilkan perhitungan dari 1 sampai 40 epoch dengan dengan akurasi berikut: variabel loss, kemudian variabel akurasi dengan loss sekian juga. Ini banyak. Kemudian setelah itu dijadikan model evaluasi, di mana evaluasi DS dari validasi tadi. Kemudian dilakukan visualisasi dengan grafik dari data loss dan val akurasi. Nah, akan dihasilkan gambar sebagai berikut, di mana nilainya, yakni loss sekitar 0,11263, kemudian dengan akurasi sekitar 0,9554. Setelah itu, yang terakhir adalah melakukan preparing submission, di mana nanti hasil prediksi yang baru akan ditimpa ke file yang baru. Jadi, dengan jalur berikut path dan content drive-nya dari drive kita, kemudian dilakukan DF sub dengan pembacaan pada sub CSV, kemudian image ID, DF dengan nilai ID, kemudian pembacaan pada 10 nilai paling atas. Nah, setelah itu dilakukan penghitungan individually secara tersendiri-sendiri dan menyimpannya, dan kemudian disatukan dengan koresponden. Nah, setelah itu dilakukan hasil prediksi tadi dengan fungsi sebagai berikut: dari library load image dengan dari ini library TensorFlow Cross Processing Image dan import fungsi load image-nya. Fungsinya sebagai berikut, dan nanti akan penambahan label dengan maksimal label ID. Setelah itu dilakukan penghitungan ulang dari masing-masing gambar. Setelah itu akan kita cek lagi dari data ID dan labelnya, menghasilkan data berikut yang semula tadi kosong, sekarang sudah diperbarui, yakni ada nilainya. Nah, setelah itu dilakukan pendownloadan file yang bernama submission file. Nah, nanti ini menghasilkan akurasi. Nah,
ketika diupload akan menghasilkan nilai sebesar 0,979393 dari percobaan yang ke-10. Mohon maaf, percobaan yang ke-19. Kemudian ada program sudah selesai dan dilanjutkan ke PPT. Sehingga visualisasi ini menampilkan grafik dan preprocessing data dengan preparing data sebagai berikut fungsinya, dan pembangunan model dari MobileNet sendiri dengan library keras dan melakukan model fitting dengan epoch sebesar 40 dengan ukuran akurasi model yaitu 0,97393 dengan grafik sebagai berikut. Nah, kesimpulan dari ujian praktek ini, yang pertama, tahapan dalam pengklasifikasian gambar hewan meliputi import library dan dataset, di mana library ini bisa terdiri dari banyak, yakni Seaborn, Matplotlib, kemudian NumPy, Pandas, TensorFlow, CV2, Random, dan OS. Setelah itu, dilakukan visualisasi data untuk memudahkan penglihatan data, kemudian melakukan preparing data, building model, training dan evaluasi, kemudian penyimpanan hasil perubahan prediksi yang baru. Kemudian yang kedua, akurasi yang dihasilkan dalam model MobileNet semakin tinggi dengan epoch 40 berjumlah 0,97393. Sekian proyek saya. Terima kasih.